Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu. Jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga." Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam pelayanannya, Yesus memberi perhatian kepada anak-anak karena mereka masih murni, tulus, mudah mengampuni, dan rendah hati. Mereka juga mengakui ketergantungan mereka kepada Bapa mereka, kepada orang tua mereka. Yesus menggunakan mereka sebagai contoh bagi para murid untuk hidup rendah hati dan tulus. Namun yang menarik adalah bahwa kisah tentang Yesus memberkati anak-anak didahului oleh kisah tentang perdebatan Yesus dengan orang-orang Farisi. Yang diperdebatkan adalah soal perceraian. Hubungannya sangat jelas. Anak-anak akan selalu menjadi korban perceraian. Hidup mereka rusak karena orang tua memilih jalan pintas yang memuaskan ego mereka masing-masing. Saudara-saudariku yang terkasih, sikap Yesus yang begitu baik dan lembut terhadap anak-anak sangat berbeda dengan perlakuan orang Yahudi pada umumnya. Anak-anak biasanya kurang dihargai sebab dianggap tidak tahu apa-apa. Mereka hanya berisik dan mengganggu saja. Para murid Yesus pun ternyata masih memiliki sikap seperti itu. Maka mereka memarahi orang-orang yang membawa anak-anak mendekati Yesus. Namun Yesus segera menegur para murid. Mereka tidak boleh menghalang-halangi anak-anak untuk datang kepadanya. Yesus kemudian memberkati anak-anak karena mereka juga punya hak untuk memperoleh keselamatan dan kehidupan kekal. Saudara-saudariku yang terkasih, dari kisah ini kita memperoleh 3 kebenaran yang penting. Pertama, meskipun masih kecil, seorang anak layak dikasihi, dihargai, dan mendapat perhatian serius. Caranya adalah dengan mendidik dan mengajari mereka sejak dini agar mengenal Yesus dan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Mereka pun berharga di mata Tuhan. Kedua, untuk masuk surga,
kita harus memiliki sikap dan hati seorang anak. Seorang anak tidak pernah mengandalkan dirinya sendiri, melainkan selalu mengandalkan bapaknya. Kita diminta untuk tidak lagi mengandalkan kehebatan dan kekuatan kita, melainkan mengandalkan kuasa dan kasih Bapa di surga. Kebenaran ketiga adalah kita jangan jadi penghalang bagi orang lain untuk memasuki kerajaan Allah. Jika Allah menerima kehadiran siapa saja di rumahnya dengan tangan terbuka, siapakah kita sehingga berani-beraninya melarang orang lain hanya karena orang lain itu tidak layak menurut pandangan kita? Bukankah lebih baik jika kita fokus menata diri kita sendiri agar didapati layak di hadapan Allah? Kita diizinkan berbahagia bersamanya, bukan karena kita pantas dan layak, tetapi semata-mata karena Ia mengasihi kita. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk memiliki hati seorang anak, hati yang tulus, murni, dan selalu percaya pada kasih Bapa. Semoga teladan-Mu mendorong kami selaku orang tua untuk mengutamakan kebahagiaan anak daripada ego kami sendiri, serta semakin mampu mendidik mereka dengan baik. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.